Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dewi Famil. Di video kali ini agak berbeda dengan video-video saya sebelumnya, di mana saya seringkali membahas tentang hutang, membahas tentang riba, yang sebetulnya saya sudah sangat banyak menuliskan tentang hal itu di akun media sosial saya, di Instagram, di Facebook ya. Jadi bagi Anda semuanya yang ingin menambah wawasan, yang utamanya membahas tentang riba, membahas tentang hutang, solusi-solusi permasalahan hutang itu, silahkan silahkan follow akun media sosial saya di Instagram @dayufahmil sesuai nama channel ini. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang satu hal yang seringkali hal ini diabaikan oleh sebagian orang, padahal kalau kita tahu kita dapat menghasilkan sesuatu dari hal ini. Apakah itu? Pengalaman. Ya, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah pengalaman. Mungkin di video ini Anda akan mendengar tentang satu kisah saya yang akan saya sampaikan melalui video ini, tapi nanti di akhir video ini semuanya tentang Anda. Simak video ini sampai akhir. Oke, kisah ini dimulai sejak saya masih duduk di bangku sekolah, tepatnya di sekolah SMA. Waktu itu usia saya sekitar 16 atau 17 tahun. Saya mulai tertarik dengan dunia marketing ya. Lebih spesifiknya lagi, saya sangat tertarik dengan dunia penjualan. Dispesifikkan lagi, sebetulnya saya suka sekali dengan yang namanya keuntungan. Saya juga tidak tahu alasannya kenapa, tapi setiap saya berhasil menjual sesuatu waktu itu ya, apapun yang saya jual, lalu saya berhasil menjualnya, saya mendapatkan sebuah keuntungan, seperti ada kepuasan tersendiri dalam diri saya. Padahal waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah, artinya saya masih mendapatkan uang saku dari orang tua gitu. Pertama kali saya mendapatkan keuntungan dalam berjualan ketika saya menawarkan sebuah handphone kepada teman saya, sebenarnya teman sekelas saya. Jadi handphone itu handphone milik teman saya yang lain, lalu saya tawarkan kepada teman saya yang lainnya dan saya berhasil menjualnya. Saya mendapatkan komisi penjualan waktu itu ya. Saya merasa ada kepuasan tersendiri saat itu. Pengalaman berjualan saya selanjutnya adalah ketika saya bersama teman saya membuka sebuah konter pulsa. Jadi sebuah konter yang kita berjualan pulsa di sana ya. Jadi waktu itu belum musim yang namanya kuota, belum musim yang namanya paket data, internet dan macam-macam, karena memang media komunikasi saya waktu itu ya masih telepon, SMS, dan internet pun masih enggak seperti sekarang gitu loh. Jadi masih tabu waktu itu ya, waktu saya masih bersekolah, mungkin berapa puluh 15 tahun yang lalu mungkin sekitar itu ya. Jadi ketika sepulang sekolah gitu, saya sama teman saya gitu, kita membuka konter kecil-kecilan di depan toko yang kita mendapatkan sewa gratis, karena sebetulnya toko itu toko milik teman saya yang joinan dengan saya untuk membuat konter tersebut. Sejak saat itu saya mulai tambah lagi, mulai suka sekali dengan yang namanya dunia penjualan ya. Karena saya mendapatkan keuntungan yang bisa saya belanjakan, karena itu kan uang-uang saya ya. Jadi saya berhak dan semau saya gitu. Saya mau membeli sesuatu itu ada nilai kepuasan tersendiri untuk saya gitu. Walaupun bisa dibilang usia saya saat itu masih sangat kecil ya, karena masih sekitarnya 16 atau 17 tahun lah. Selanjutnya ketertarikan saya di dunia penjualan, di dunia marketing membawa saya mengikuti sebuah bisnis yang waktu itu bisnisnya ramai sekali ya. Mungkin Anda semuanya tahu ya, bisnisnya adalah multi level marketing ya, MLM gitu. Jadi di usia saya yang masih duduk di bangku sekolah, saya sudah mempunyai pengalaman mengikuti bisnis MLM waktu itu. Terlepas dari stigma negatif MLM ya, ketika banyak orang yang menjudge bahwa MLM itu bla 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 segala macam, tapi saya mendapatkan insight yang positif dari bisnis MLM tersebut. Walaupun sejak saya tidak menjalankan lagi bisnis itu sampai hari ini ya, saya memang tidak lagi mengikuti bisnis MLM ya, karena memang saya sekarang sudah tidak tertarik dengan bisnis MLM ya. Jadi waktu itu bisa dibilang saya adalah salah satu member termuda ya di bisnis MLM yang di dalamnya hampir orang-orangnya orang-orang dewasa gitu. Tapi saya masuk di dalamnya ya, saya belajar di situ. Saya mengamati cara kerjanya, saya mengamati polanya, saya mengamati bagaimana orang menyampaikan sesuatu ya, terutama menjual produk kepada orang lain secara offline, secara ketemu langsung, apa yang mereka bicarakan. Saya belajar itu semuanya.
hingga akhirnya saya sedikit demi sedikit terlatih untuk berbicara dengan orang lain yang mungkin ketika orang lain ketemu dengan orang yang baru dikenalnya itu agak gugup, agak canggung, agak kagok dalam berbicara, tapi itu tidak dengan saya gitu. Jadi saya ketika ketemu dengan orang yang baru saya kenal gitu, saya bisa menjalin komunikasi dengan nyaman gitu. Dan itu terus menerus saya lakukan selama berhari-hari, selama berbulan-bulan, selama mungkin hampir 1 atau 2 tahun saya belajar di dalamnya. Ada lucu yang saya belum pernah ceritakan kepada siapapun ya. Jadi waktu itu ketika saya masih bersekolah dan menjalankan bisnis MLM tadi, ketika berangkat sekolah ya, teman-teman yang lain itu punya motivasi untuk berprestasi, mengejar peringkat dan nilai akademik yang lainnya ya, yang tentunya itu prestasi sekolah lah intinya gitu. Tapi tidak dengan saya gitu. Saya berangkat ke sekolah gitu, pikirannya udah siapa ya yang mau saya prospek ya, siapa yang mau saya tawarkan bisnis ini gitu. Nah itu saya dulu seperti itu. Bahkan suatu ketika saya ingat sekali waktu guru saya menulis di papan tulis waktu itu ya, pelajarannya apa saya kurang ingat, tapi saya ingat sekali waktu guru saya menulis gitu, saya menulis di kertas gitu untuk mengatur janjian ketemu, saya mau presentasi sama teman saya yang berbeda bangku. Jadi teman saya ini duduknya di bangku sebelah gitu, saya tulis di kertas gitu, saya kasihkan gitu, isinya nanti setelah pulang sekolah bisa nggak kita ngobrol bentar gitu. Ya, sebenarnya saya ingin mempresentasi dia gitu supaya dia mengikuti bisnis saya waktu itu. Oke, singkat cerita saya mulai dipercaya juga dalam bisnis itu untuk membawakan acara. Jadi di bisnis MLM itu kan waktu itu sering sekali ada acara gitu, ketemu sama member, ketemu sama mentor-mentor yang sudah berhasil gitu. Seringkali saya dipercaya menjadi pembawa acaranya ya. Setelah sekian acara saya berhasil membawakan acara, akhirnya saya dipercaya lebih tinggi lagi membawakan materi. Jadi ketika ada acara di bisnis itu saya membawakan materi ya, jadi saya presentasi di depan banyak orang waktu itu yang hadir, karena memang waktu itu lagi ngetren gitu bisnisnya waktu itu. Jadi banyak orang yang berduyung-duyung datang ke acara untuk sekedar mendapatkan informasi. Yang informasi itu yang menyampaikan saya gitu, seorang anak SMA gitu. Sampai pada akhirnya saya sudah tidak menjalankan bisnis itu lagi dan saya sudah beranjak agak dewasa. Saya sudah menduduki bangku perkuliahan. Waktu itu saya kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Semarang. Saya kuliah layaknya mahasiswa normal yang lainnya, jadi tidak ada yang spesial. Ya, berangkat dari kos-kosan. Waktu itu saya ngekos di Semarang ya, karena tempat tinggal saya agak jauh dari perguruan tinggi itu. Jadi saya ngekos di Semarang. Jadi setiap hari aktivitasnya ya kos-kosan, kampus, kos-kosan, kampus. Diselingi paling ada futsal dan macam-macam aktivitas ya wajarnya mahasiswa lah ya. Ketika saya sudah mencapai semester di pertengahan kuliah, waktu itu saya mendengar informasi adanya satu kompetisi wirausaha khusus untuk mahasiswa yang di dalamnya berhadiah modal usaha sekitar 20 atau 25 juta. Saya kurang hafal persisnya nominalnya karena memang sudah lama sekali, 10 tahunan yang lalu ya. Waktu itu nilai nominal 20 atau 25 juta itu sangat besar waktu itu ya. Jadi bisa untuk membuka usaha yang kapasitasnya medium gitu loh, agak keren usahanya dengan modal segitu waktu itu, karena memang posisinya masih mahasiswa gitu. Nah, tanpa pikir panjang saya mulai mencari informasi terkait dengan kompetisi tersebut. Saya membaca brosurnya, saya membaca aturannya, saya mempelajari bagaimana cara mengikutinya dan macam-macam sebagainya. Akhirnya saya putuskan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Jadi kompetisi ini diadakan sekitar 1 bulan sebelum diputuskannya pemenang. Jadi waktu itu yang mengikuti kompetisi ini sangat-sangat banyak, karena pernah kita semua yang mendaftar ya, ini mahasiswa dari fakultas, macam-macam fakultas ini jadi satu mendaftar di situ. Terus kita pernah dikumpulkan dalam satu gedung ya, gedung itu gedung aula yang memang sering dipakai untuk wisuda dan event-event besar yang lainnya. Jadi banyak sekali yang mengikuti kompetisi tersebut, karena memang hadiahnya sendiri lumayan besar ya waktu itu ya, nominal segitu.
Jika dihitung mungkin jumlahnya bisa ratusan waktu itu ya pesertanya untuk memperebutkan hadiah yang saya sebutkan tadi. Dan seingat saya hanya diambil 5 atau 10 pemenang waktu itu, seingat saya gitu, dari ratusan, mungkin lebih dari 100 yang peserta yang mengikuti kompetisi tersebut. Jadi setelah saya berhasil mendaftar, saya mendapatkan kartu peserta waktu itu ya. Karena memang kompetisinya masih dimulai sekitar 1 bulan ke depan ya. Ya saya tidak begitu mempersiapkan dengan matang karena ya memang dari jangka waktunya menurut saya masih sangat panjang gitu. Jadi semuanya kembali normal ya. Setiap pagi saya masih dari kos, berangkat pagi, berangkat kuliah, pulang ke kos lagi, dan rutinitas seperti biasanya. Sampai pada suatu ketika sebelum kompetisi itu dimulai, saya diinformasikan oleh salah satu panitia bahwa syaratnya untuk mengikuti kompetisi ini harus minimal berisikan 4 orang dalam satu tim. Jadi bentuknya bukan pribadi tapi melainkan satu kelompok, ini isinya 4 orang. Jadi waktu itu saya agak bingung karena memang dari awal sebetulnya saya tidak tahu informasi ini gitu. Jadi teman-teman yang lain yang mengikuti ternyata sudah tahu gitu, tapi saya kurang tahu waktu itu. Jadi secara cepat, secara dadakan saya ajak ketiga teman saya untuk mengikuti kompetisi ini yang sebetulnya mereka juga nggak tahu harus ngapain. Yang penting saya daftarin aja, pinjem nama, pinjem waktu itu nomor induk mahasiswa, NIM ya waktu itu, yang dibutuhkan kan nama sama NIM waktu itu. Jadi saya pinjam aja, langsung saya daftarkan supaya saya bisa mengikuti kompetisi ini gitu. Singkat cerita, 2 hari sebelum kompetisi ini dimulai, saya buka kembali ya. Jadi waktu saya mendaftar, saya mendapatkan formulir, saya mendapatkan macam-macam yang berisi informasi tentang bagaimana mengikuti kompetisi ini. Saya buka kembali, ternyata waktu itu di dalamnya ada poin untuk kita membuat satu proposal ya, proposal berisi proposal usaha. Jadi isinya tentang rancangan usaha. Jadi plan kita atau rencana kita membuat sebuah usaha, dibuat proposal, lalu nanti akan dipresentasikan ketika kompetisi dimulai. Jadi nanti ada sesi presentasi yang mempresentasikan proposal yang sudah kita susun. Dan lagi-lagi saya juga tidak mengetahui informasi ini. Jadi saya tahunya ya dadakan. Jadi 2 hari sebelum kompetisi ini dimulai, saya baru tahu bahwa memang harus ada yang namanya proposal, ada yang namanya nanti presentasi di depan juri-juri yang nanti menilai, yang nanti memutuskan untuk pemenangnya siapa, seperti itu. Akhirnya malam sebelum presentasi di depan juri ini dimulai, saya mencoba untuk membuat proposal yang sebetulnya proposalnya saya bisa bilang acak-acakan atau asal-asalan ya, karena memang sistem kebut semalam. Jadi saya malam itu coba rancang gitu, saya coba coret-coret, saya coba tuliskan di kertas ya, harapannya proposal ini bisa diterima waktu itu. Ya waktu itu saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk menyusun proposal itu. Dan tentunya saya susun sendirian tanpa bantuan siapapun, walaupun dalam kompetisi ini memang ada yang namanya tim ya, berempat tadi ya, memang saya sendiri yang menyusun proposalnya. Akhirnya waktu yang dinanti tiba. Waktu itu kompetisi dimulai dengan sesi wawancara. Jadi proposal yang sudah disusun oleh peserta ya, teman-teman mahasiswa yang mengikuti kompetisi itu selanjutnya akan dipresentasikan di depan para dewan juri ya. Ya tentunya dewan juri yang kompeten di bidangnya, di bidang kewirausahaan, di bidang bisnis dan macam-macam sebagainya. Jadi waktu itu kita dikumpulkan dalam sebuah gedung lagi ya. Jadi teman-teman yang lainnya semuanya peserta itu kumpul di situ, kita bertemu satu sama lain. Saya sempat tanya ke beberapa peserta juga, teman-teman mahasiswa juga yang saya nggak kenal karena beda fakultas. Saya tanya tentang proposalnya ya, bagaimana dia membuat, lalu apa yang dia rancang dan macam-macam sebagainya. Dan beberapa orang yang saya tanya, beberapa tim yang saya tanya, itu dia mempersiapkan proposalnya dari awal ternyata. Jadi dari waktu pertama kali kita dikumpulkan dalam gedung ya, 1 bulan sebelum acara ini sudah mulai merancang proposal dari awal, sudah mulai berdiskusi dengan teman satu timnya berempat tadi ya. Dan itu hampir semuanya melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman yang lain itu, peserta-peserta yang lain mempersiapkan proposal itu betul-betul dari awal gitu.
Jadi waktu itu saya cuman, oh iya ya, oh iya ya. Soalnya saya mempersiapkan proposalnya semalam gitu, hanya butuh waktu 1 jam. Dan itu pun saya lakukan seorang diri, karena teman saya yang lain juga nggak tahu saya menulis apa. Teman saya nggak tahu, karena memang saya cuman catat namanya aja supaya saya bisa mengikuti kompetisi ini gitu. Lalu saya masih ingat pemandangan waktu itu di dalam gedung, hampir semua peserta itu berkelompok masing-masing ya, 4 orang masing-masing berkelompok untuk membahas proposalnya masing-masing. Jadi ada satu orang yang membacakan, teman yang lain mendengarkan, lalu ada tanya jawab supaya memang mungkin lebih mematangkan lagi ketika nanti maju ke depan juri, bisa mempresentasikan dengan baik karena sudah betul-betul memahami apa isi dari proposal yang sudah dirancangnya gitu. Jadi hampir semua peserta belajar waktu itu ya, mempelajari apa yang sudah disusunnya sendiri gitu. Proposalnya dipelajari sendiri lagi terus sambil menunggu giliran, karena waktu itu karena saking banyaknya peserta jadi kita harus bergiliran antre gitu untuk presentasi di depan dewan juri. Oke, singkat cerita tiba giliran saya untuk mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah saya susun. Ada hal menarik di sini yang perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya, karena apa? Ketika saya melihat teman-teman yang lain, karena di situ ada mejanya itu banyak sekali, mejanya melingkar gitu, teman-teman yang lain sedang ditanya, sedang presentasi kepada dewan juri dan lain sebagainya, mukanya lucu-lucu gitu. Ada perasaan gugup, ada perasaan takut, mungkin ada perasaan cemas dan macam-macam sebagainya. Tapi itu tidak dengan saya gitu. Nah, ini poin penting yang akan saya sampaikan kepada teman-teman yang menyimak video ini, bahwa sekali lagi saya sudah pengalaman ya. Saya sudah pengalaman ketika harus berhadapan dengan orang yang baru saya kenal. Saya sudah pengalaman ketika harus berbicara dengan banyak orang. Saya sudah berpengalaman ketika saya harus berkomunikasi dengan orang asing atau orang yang baru saya kenal. Jadi situasi ini tidak membuat saya gugup, tidak membuat saya canggung. Bahkan saya santai sekali waktu itu gitu. Jadi ketika saya melihat situasi presentasi dari peserta lain itu terlihat kaku ya, tidak dengan saya gitu. Saya dengan dewan juri seakan-akan kita ngobrol santai gitu, kita ngobrol biasa. Bahkan 1-2 kali saya bergurau dengan dewan juri ya. Saya lihat yang lain nggak berani gitu, nunduk ini. Nah. Sampai pada akhirnya presentasi saya selesai, lalu saya keluar dari ruangan tersebut dan kita menunggu hasil kurang lebih 2 hari setelah presentasi itu baru mendapatkan hasil ya. Dimana saya ulangi sekali lagi, jadi dari kompetisi itu yang diikuti ratusan mahasiswa, karena ini memang khusus mahasiswa ya, kompetisi wirausaha ini hanya diambil beberapa pemenang saja, sedikit sekali ya. 2 hari berlalu, tiba saatnya saya mencari informasi ya, pemenangnya siapa, lalu langkah selanjutnya bagaimana. Saya mendapatkan informasi bahwa ternyata saya terpilih. Ternyata saya terpilih menjadi pemenang di antara ratusan mahasiswa, di antara ratusan peserta yang sudah mempersiapkan proposalnya jauh-jauh hari dari awal. Jadi ketika saya mempersiapkan malam sebelumnya, mereka mempersiapkan 1 bulan sebelumnya, saya yang terpilih. Jadi yang saya garis bawahi dalam cerita ini adalah sebetulnya bukan proposal yang membuat saya memenangkan kompetisi ini, tapi apa? Sebuah pengalaman. Ketika saya memiliki pengalaman, ketika saya terbiasa berhadapan dengan orang yang baru saya kenal, itu membuat performa saya lebih dibandingkan peserta-peserta yang lainnya. Jadi ketika peserta lain yang sudah mempersiapkan proposalnya dengan matang, mempersiapkan gagasan-gagasannya yang sudah dituangkan dalam tulisan di dalam proposal tersebut, yang sudah mempelajari dengan detail, yang sudah mempersiapkan, persiapannya sudah sangat matang. Tapi ketika mereka kurang bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu sebuah masalah. Mungkin ini yang menjadikan satu keraguan-raguan dari dewan juri gitu loh. Jadi inti dari kisah saya yang saya bagikan kali ini adalah pengalaman adalah suatu yang sangat-sangat berharga. Tidak peduli pengalaman itu keberhasilan Anda, atau bahkan pengalaman kegagalan Anda, atau bahkan pengalaman yang sangat menyedihkan.
itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Jadi dari pengalaman itu kita bisa gunakan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Saya yakin banyak dari Anda yang menyimak video ini pasti punya banyak sekali pengalaman. Nah, mulai sekarang coba Anda ingat-ingat pengalaman apa yang sudah Anda lewati selama masa hidup Anda. Saya juga yakin apa yang Anda hasilkan hari ini adalah buah dari hasil pengalaman-pengalaman Anda di kehidupan sebelumnya. Maka jika saya boleh berpesan kepada Anda semuanya yang menyimak video saya ini, bahwa jangan pernah sia-siakan pengalaman Anda. Apapun pengalamannya, jangan pernah disia-siakan. Karena saya yakin dari pengalaman itu pasti akan membawa manfaat untuk kehidupan Anda selanjutnya. Sekian kisah dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap kisah ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Dev Famil, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.